Halo semuanya, di video kali ini aku mau bahas tentang operasi penggabungan dalam basis data yaitu join. Jadi, menurut Lajamuddin 2004, join adalah operasi yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa gabungan dari kolom-kolom yang berasal dari tabel-tabel tersebut. Nah, jenis-jenis join terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inner join, digunakan untuk menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian atau penggabungan tabel secara dua arah. Yang kedua yaitu outer join, digunakan untuk menggabungkan tabel secara satu arah. Nah, outer join ini juga terbagi menjadi dua, yaitu left outer join dan right outer join, di mana left outer join digunakan untuk menggabungkan tabel secara satu arah di sebelah kiri, sedangkan right outer join digunakan untuk menggabungkan tabel secara satu arah di sebelah kanan. Terus, apa dong perbedaan dari inner join, left join, dan right join? Jadi, inner join hanya menampilkan baris yang memiliki kecocokan di kedua tabel, fokus pada data yang ada di kedua tabel. Nah, inner join berguna ketika hanya ingin melihat entitas yang memiliki hubungan di kedua tabel. Lalu, left join berguna untuk menampilkan semua baris dari tabel kiri dan baris yang cocok dari tabel kanan, dan akan mengeluarkan nilai nol jika tidak ada kecocokan. Nah, jadi hasilnya akan berfokus pada tabel kiri. Left join ini berguna ketika kita ingin melihat semua entitas dari tabel kiri terlepas dari apakah mereka memiliki kecocokan di tabel kanan atau tidak. Lalu, right join berfungsi untuk menampilkan semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri dan akan mengeluarkan nilai nol jika tidak ada kecocokan. Hasilnya akan fokus pada tabel kanan. Nah, right join berguna ketika ingin melihat semua entitas dari tabel kanan terlepas dari apakah mereka memiliki kecocokan dari tabel kiri atau tidak. Nah, biar lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Oke, di sini aku udah punya database-nya dengan dua tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa dengan ketentuan seperti ini dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada tabel mata kuliah dengan ketentuan seperti ini dan juga tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke praktikumnya. Jadi, yang pertama, kita akan menampilkan mahasiswa dan jurusan yang mengambil mata kuliah basis data. Oke, ini dia sinteksnya. Jadi, di sini kita menggunakan select mahasiswa, nama mahasiswa, dan juga mahasiswa jurusan. Artinya, kita memilih kolom nama mahasiswa dan jurusan dari tabel mahasiswa. Lalu, kita juga menggunakan from mahasiswa. Artinya, kita menentukan tabel mahasiswa sebagai tabel utamanya. Selanjutnya, kita menggunakan join mata kuliah on mahasiswa, ID mahasiswa sama dengan mata kuliah, ID mahasiswa. Artinya kita menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Nah, penggabungan ini didasarkan pada kesamaan nilai di kolom ID mahasiswa di kedua tabel. Yang terakhir, kita menggunakan where mata kuliah, nama mata kuliah sama dengan basis data. Di sini kita memfilter hasil hanya untuk baris-baris di mana kolom nama mata kuliah di tabel mata kuliah memiliki nilai basis data. Nah, jika kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan semua mahasiswa dengan jumlah mata kuliah yang diambil. Nah, ini dia sintaksnya. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita menggunakan select mahasiswa untuk memilih kolom mahasiswa. Nah, lalu kita menggunakan count mata kuliah ID mata kuliah as jumlah mata kuliah. Ini digunakan untuk menghitung berapa banyak ID mata kuliah yang terkait dengan setiap mahasiswa. Hasil perhitungan ini diberi nama kolom alias jumlah mata kuliah. Selanjutnya, kita menggunakan from mahasiswa untuk menentukan tabel mahasiswa sebagai titik awal. Lalu left join mata kuliah, yaitu menggunakan left join untuk menggabungkan tabel mahasiswa dan mata kuliah. Left join memastikan semua mahasiswa ditampilkan termasuk mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah. Jumlahnya akan 0 atau 0. Lalu ada group by mahasiswa, ID mahasiswa. Ini untuk mengelompokkan hasil berdasarkan setiap mahasiswa. Berdasarkan ID, nama, dan jurusan agar fungsi count menghitung jumlah mata kuliah per mahasiswa, bukan total keseluruhan. Lalu yang terakhir ada order by mahasiswa, ID mahasiswa, untuk mengurutkan hasil berdasarkan ID mahasiswa agar lebih mudah dibaca. Nah, saat kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu, kita akan menampilkan mahasiswa dan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di jurusan Teknik Informatika. Oke, ini dia sinteksnya. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, di sini kita juga menggunakan select untuk memilih kolom nama mahasiswa dari tabel mahasiswa dan nama mata kuliah dari tabel mata kuliah. Lalu, from mahasiswa untuk menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom kunci yang terhubung yaitu ID mahasiswa. Dan yang terakhir ada where mahasiswa jurusan sama dengan teknik informatika, yaitu untuk memfilter dan memastikan hanya data mahasiswa yang ada di jurusan teknik informatika yang disertakan dalam hasil. Oke, selanjutnya akan kita enter dan tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan mahasiswa dan jurusan yang belum mengambil mata kuliah. Oke, seperti ini sinteksnya. Jadi di sini kita menggunakan from mahasiswa
Left join mata kuliah. Nah, ini untuk menggabungkan kedua tabel menggunakan left join. Ini memastikan semua baris dari tabel kiri mahasiswa ditampilkan bahkan jika tidak ada kecocokan di tabel kanan yaitu tabel mata kuliah. Selanjutnya ada where mata kuliah, ID mata kuliah is null. Ini adalah bagian kuncinya. Ketika left join tidak menemukan baris yang cocok di tabel mata kuliah, kolom di tabel mata kuliah akan bernilai null. Dengan memfilter di mana ID mata kuliah atau kolom lain dari mata kuliah adalah null, kita hanya menampilkan mahasiswa yang tidak memiliki mata kuliah yang terdaftar. Dan yang terakhir yaitu select mahasiswa, nama mahasiswa, mahasiswa jurusan, yaitu untuk memilih data yang ingin ditampilkan dari tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya akan kita enter dan tampilannya akan seperti ini. Oke, yang terakhir kita mau menampilkan mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa. Oke, ini dia untuk sinteksnya. Jadi, di sini kita menggunakan select nama mata kuliah from mata kuliah where ID mahasiswa is null. Jadi, kita akan memilih kolom nama mata kuliah dari tabel mata kuliah. Selanjutnya kita akan enter dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kenapa hasilnya kosong? Karena semua mahasiswa sudah memilih mata kuliahnya. Oke, segitu dulu untuk video pembahasan tentang join. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.